kita tidak akan banyak membicarakan tema-tema terkait COVID-nya. Ini saya kira sudah disampaikan Pak Raka Sandi juga, dan juga nanti kita akan diskusikan pilkada di saat wabah. Tentu kita butuh penyesuaian daerah yang pilkada. Nah, kita sering mengistilahkan pilkada era normal dan era COVID, di mana kalau di saat normal ini pembahasan kita tidak masuk ke wilayah kesehatan kecuali urusan yang berhubungan dengan tes kesehatan calon, biasanya begitu. Nah, sekarang situasinya berbeda, kita lanjut saja. Nah, pilkada di saat normal ini tentu standar teknisnya kita tahu di saat wabah, standar teknis dan standar kesehatan kita menjadi bertambah beban penyelenggaraan, beban pengawasan, standar teknis banyak sekali adaptasi, penyesuaian atas apa yang harus kita sesuaikan, termasuk beberapa PKPU karena dampak dari tidak adanya perubahan undang-undang, dampak dari tidak adanya Perpu, sehingga pengaturan hal-hal lain yang perlu diadaptasi batas yang ada di PKPU. Kemudian kami mengikuti dari sisi apa yang bisa kita atur di Perbawaslu. Nah, kita lanjut saja. Ini kita lanjut. Nah, tentu kerawanan pilkada secara umum dulu kita memetakan ada yang kaitannya non-elektoral. Hal-hal yang terkait dengan situasi di luar tahapan. Kalau di tahapannya tentu kita juga nanti awasi. Nah, dimensi yang non-elektoral ini yang sangat mungkin terjadi di saat kampanye seperti sekarang. Kalau tahapan kerawanan lainnya adalah pemanfaatan fasilitas pemerintah, netralitas ASN, politik uang yang terutama politik uang itu biasanya gejalanya akan meriah di saat pelaksanaan kampanye sampai hari H. Kalau soal netralitas ASN, data kita sekarang sudah hampir 600-an yang diproses oleh KASN dari 1.300 pelanggaran, temuan dan laporan masyarakat, itu 600-nya kasus soal netralitas ASN. Jadi memang besar sekali soal ASN yang tidak netral dalam pilkada kali ini. Pemanfaatan fasilitas pemerintah saat pendaftaran, ada yang pakai mobil dinas Pemda dan seterusnya, itu juga kemarin terjadi. Nah, kita punya beberapa ukuran, kita punya indeks kerawanan pilkada, terutama di saat kampanye, di saat wabah ini kita klaster menjadi beberapa hal, yaitu indikator kerawanan kita ada yang disebut dengan penyelenggara pemilu yang terinfeksi COVID. Nah, ini kita sama-sama tahu. Jajaran kami yang di Boyolali sampai banyak sekali dan sudah sembuh, alhamdulillah. Penyelenggara pemilu yang meninggal karena COVID. Belakangan muncul lagi peserta pemilunya meninggal. Di salah satu daerah di Kalimantan Timur saya dengar begitu. Penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam bertugas. Lonjakan pasien COVID, lonjakan pasien yang meninggal, informasi tentang pasien yang tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan, penyelenggara pemilu mengundurkan diri terkait COVID, masyarakat, tokoh, organisasi masyarakat yang menolak penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Kita sama-sama tahu update-nya, dan juga perubahan status wilayah terkait pandemi. Ini menjadi indikator yang kita juga update pasca pelaksanaan pasca wabah ini masuk ke tahapan kampanye. Nah, untuk tingkat kerawanannya secara umum saja langsung dari 9 provinsi yang melakukan pilkada, petanya seperti ini. Kalau provinsi, Kalteng, Sumbar, Sulut, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalsel, Riau, Jambi, dan Kalimantan Utara. Nah, kemudian dari sisi pengawasan, nah ini menurut saya menyambung yang disampaikan Prof tadi. Dalam 3 hari pelaksanaan kampanye pertama yang kita ambil datanya, karena ini kan domainnya di teman-teman kabupaten dan kota serta provinsi, paling tidak terangkum oleh kita 585 kegiatan kampanye di 189 kabupaten kota. Memang kalau tren kampanye seperti dulu-dulu juga tidak selalu gas kencangnya di awal. Memang sampai akhir itu kadang-kadang meriah.
Nah, rincian jenis kampanye yang dilakukan ini yang menurut saya menjadi perhatian kita. Yang tercatat oleh kita sebanyak 253 kegiatan atau 43% itu adalah pertemuan tatap muka. Jadi kalau kita lihat trennya, maka hampir separuh metode yang dipilih oleh peserta pemilu di pilkada di 3 hari pertama itu terkait dengan apa yang kita sebut tatap muka yang 50 orang batasannya itu. Kemudian yang kedua, penyebaran bahan kampanye sebanyak 128 kegiatan, 22% aktivitas. Kemudian pemasangan alat peraga sebanyak 99 kegiatan, 17%. Kampanye sosial, media sosial sebanyak 64 kegiatan atau 11%. Nah, kalau kita tadi mendengarkan Profesor Firmansyah, kalau kita mau switch kebiasaan kampanye ini menjadi tantangan kita, minimal di 3 hari hasil pengawasan. Dan kampanye dalam jaringan juga 41 kegiatan atau 7%. Jadi itu peta pelaksanaan kampanye di hari 3 hari terakhir awal masa kampanye yang sudah kami tarik datanya. Sementara kita temukan 35 kabupaten kota tim kampanye masih tidak memastikan protokol pencegahan COVID selama berlangsung. Kerumunan dan seterusnya yang penindakannya, pengingatnya sudah kita sampaikan. Itu yang terkait dengan hasil pengawasan. Nah, indeks kerawanan kita juga sudah memetakan terkait dengan kabupaten kota yang rawan materi kampanye atas materi ujaran kebencian, SARA, kampanye berbasis SARA, hoax, dan juga kampanye hitam. Kampanye hitam, negatif campaign, dan seterusnya. Nah, 7 besarnya diantaranya adalah Kabupaten Skadau, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Maluku, Badaya, Solok, Pasaman, Sungai Penuh, dan juga Halmahera Timur. Kemudian provinsi yang rawan materi kampanye terkait ujaran kebencian, hoax, kampanye hitam, dan SARA, itu diantaranya Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi. Nah, ini beberapa larangan yang saya kira kita sudah sangat mafhum atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial, termasuk di materi kampanye. Nah, terkait ini adalah siklus bagaimana masyarakat bisa melaporkan ya. Sebenarnya kalau kita lihat trennya 1.200-an temuan itu 200 saja yang dari masyarakat. Artinya sebagian besar masih temuan dari jajaran Bawaslu. Selebihnya yang sifatnya laporan masyarakat masih agak terbatas, tidak lebih dari 20%. Kemudian kalau terkait dengan pengawasan kampanye media sosial dan media daring, ini diantaranya adalah kita memperbarui apa yang kita sebut dengan MOU gugus tugas pengawasan yang ini melibatkan juga teman-teman KPU, kemudian KPI dan juga Bawaslu serta Dewan Pers. Kemudian terkait dengan medsos kita punya Memorandum of Action antara Bawaslu, KPU, dan Kemenkominfo yang merangkul semua platform. Jadi tantangan kita di saat sekarang ini mestinya kampanye banyak dilakukan dengan cara daring. Itu pun dulu saat terjadi kampanye pemilu 2019, kerepotan kita adalah bagaimana men-take down materi kampanye yang dianggap melanggar. Contoh misalnya Facebook itu tidak bisa langsung men-take down materi kampanye negatif yang ada dalam status media sosial seseorang, kecuali sudah mendapatkan persetujuan dari Facebook di Singapura. Nah, ini yang kemudian kemarin kita upayakan untuk mempercepat jalur birokrasi bagaimana sebelum dia menyebar menjadi viral, itu sudah bisa kita putus, kita take down sehingga tidak berdampak lebih jauh lagi. Dan kemarin di pemilu sudah banyak kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan ini juga semakin baik ya. Selanjutnya, beberapa hal yang terkait ini tema besarnya kita, sumber konflik pilkada misalnya
Salah satunya memang di kampanye ya, di hal-hal yang terkait dengan kampanye. Ini yang harus kita perhatikan. Saya tidak akan mereview semuanya. Kemudian ini beberapa jalur yang bisa dilakukan dalam posisi di Bawaslu. Pertama tentu kewenangan-kewenangan tersebut, misalnya saya khusus misalnya penerapan PKPU 13 ya, terkait dengan bagaimana kalau protokol kesehatan dilarang, aturan kita di PKPU itu yang kita turunkan menjadi SE di peraturan Bawaslu-nya, ya memang batasannya sampai seperti kita menilang orang yang melanggar, dikasih surat tilang gitu, surat peringatan. Kalau kemudian tetap lanjut, kita bubarkan. Kalau kemudian masih tetap melawan, istilahnya melanjutkan, maka domain pidana dan lain-lainnya kita teruskan ke kepolisian. Ini jalur yang kita sepakati bersama di antara para penyelenggara, DPR, dan juga pemerintah dalam konteks penindakan atas potensi-potensi pelanggaran di saat kampanye. Nah, kita dalam awal hari kampanye kemarin sudah melakukan update dan menyampaikan ke publik terkait dengan upaya pencegahan kita, yaitu mengupdate indeks kerawanan pemilu di saat pilkada ini. Jadi pengembangan sistem deteksi dini kerawanan melalui indeks kerawanan pemilu sudah kita lakukan. Kemudian dia menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, surat imbauan dan penyampaian langsung kepada para pihak, ya pasti calon dan seterusnya. Ini saya kira hal-hal terkait yang kita awasi tadi. Ini juga jalur-jalur yang bisa dilakukan masyarakat. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Nah, kita punya Siwaslu sebenarnya yang kita pakai untuk melakukan pengawasan di internal. Kemudian kalau Bawaslu kita pakai untuk menerima laporan dari masyarakat. Nah, kalau Bawaslu ini sifatnya kalau ada orang menerima dugaan atau mendapatkan informasi dugaan pelanggaran, dia bisa menyampaikan, kemudian dari kami langsung kita CC ke daerah yang bersangkutan, ke daerah di mana ada pelanggaran yang diduga tersebut. Dan ini sudah kita terapkan sejak pemilu pilkada 2018 yang lalu. Saya kira itu terkait dengan peta-peta dan juga hasil pengawasan kita yang pada intinya ingin kami sampaikan bahwa kecenderungan metode itu masih mau menggunakan cara konvensional. Kemudian dari sisi materi saya kok melihat sama saja peningkatan potensi apa yang kita sebut dengan kerawanan itu ya di protokol kesehatan yang sampai sekarang ini menjadi perhatian utama kita. Karena bagaimanapun kalau kita lihat siklusnya, pencalonan, pendaftaran calon, penetapan nomor urut, kampanye di hari pertama sebenarnya trennya menurun. Lebih bagus gitu kepatuhan atas protokol kesehatan. Nah, tapi kita nggak tahu nanti setelah ini. Harapan kita kan ini benar-benar kita tekan sehingga orang tidak mengkhawatirkan atas proses yang juga sudah dipatuhi. Nah, lebih dari itu kami ingin memastikan bahwa pilkada ini juga harus tetap kita pastikan apa yang kita sebut dengan pengawasan prosesnya. Jadi prosesnya tetap harus berkualitas, jangan sampai fokus kita ke pengawasan atau penyelenggaraan pilkada yang mematuhi prokes, mengurangi konsentrasi kita di isu-isu teknis lainnya yang itu sudah sangat penting.